Sahabatku yang terkasih, saya selalu bersyukur kepadamu atas kerahiman-Mu Tuhan, karena Engkau lebih bersedia mengampuni kami daripada kami bersedia diampuni. Dan saya mohon kepadamu untuk jutaan jiwa agar berdamai denganmu tahun ini. Kamis 16 September, bacaan Injil dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Yesus berkata kepada orang Farisi, "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapusi utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Yesus, aku mencintai pengampunanmu. Aku mencintai karena aku seorang pendosa. Semakin banyak dosa yang Engkau ampuni, semakin aku mencintaimu. Aku senang bahwa tidak ada dosa yang tidak akan Kau ampuni. Aku senang mengetahui bahwa tidak ada kesengsaraan manusia yang dapat melebihi rahmat ilahi-Mu. Aku pun akan saling mengingatkan semua teman-temanku yang masih dalam dosa bahwa Engkau Tuhan mencari kami lebih dari kami mencari Engkau. Ada sebuah kisah bahwa seorang pria yang telah menjalani kehidupan yang sangat berdosa akhirnya memutuskan untuk berubah dan pergi ke pengakuan dosa. Di dalam kamar pengakuan tergantung sebuah salib yang menjadi saksi bisu pengakuan pria tersebut. Ketika Iman mendengar dosa-dosanya, ia tersinggung dan berpikir bahwa ia tidak dapat memberikan pengampunan kepada orang itu. Orang berdosa yang malang meninggalkan gereja dengan hancur hatinya. Tetapi di depan gereja ada seorang pemuda yang mendekatinya dan berkata, "Kembalilah dan coba lagi." Pria itu ragu-ragu, tetapi pemuda itu terus bersikeras sehingga ia menyerah dan kembali ke kamar pengakuan. Pendeta itu terkejut melihat dia kembali dan hendak menyuruhnya balik untuk kedua kalinya. Tapi sahabat, tiba-tiba tangan Kristus pada salib itu terlepas dari paku. Sambil menunjukkan bekas lukanya itu kepada imam, Yesus berkata, "Beri dia absolusi. Lihat betapa besar pengorbananku." Sahabat, kapan terakhir kalinya kita pergi ke kamar pengakuan dosa? Saat pandemi ini, apa yang sudah kita perjuangkan untuk bisa melakukan pengakuan dosa? Maria, pelindung para pendosa, bantulah aku untuk selalu bersyukur atas kerahiman putramu. Bantulah aku untuk mengingatkan semua orang bahwa Yesus telah membayar dosa-dosa mereka. Jadi mereka hanya perlu datang ke kamar pengakuan
untuk mendapatkan pengampunan. Bunda Maria harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.